Pemahaman emosi adalah kemampuan untuk mengenali, menafsirkan, dan mengerti emosi diri sendiri serta orang lain. Ini melibatkan kesadaran akan berbagai perasaan, mengetahui apa yang memicu emosi tersebut, serta bagaimana perasaan tersebut mempengaruhi pikiran dan perilaku. Pemahaman emosi adalah komponen penting dari kecerdasan emosional dan memainkan peran penting dalam interaksi sosial, pengambilan keputusan, dan kesejahteraan mental. Berikut ini adalah penjelasan mendetail tentang pemahaman emosi, pentingnya, cara mengembangkannya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya pemahaman emosi satu. Regulasi emosi. Dengan memahami emosi, seseorang dapat lebih baik mengatur dan mengendalikan reaksi emosional mereka. Pengambilan keputusan yang lebih baik, mengetahui bagaimana perasaan mempengaruhi pikiran dan tindakan, dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih rasional dan efektif. 2. Hubungan interpersonal. Komunikasi yang lebih baik. Memahami emosi membantu dalam mengekspresikan perasaan dengan cara yang jelas dan tepat, meningkatkan kualitas komunikasi. Empati. Memahami emosi orang lain meningkatkan kemampuan untuk berempati dan berhubungan dengan orang lain secara lebih dalam. Tiki. Kesehatan emosional. Memahami emosi membantu dalam mengenali tanda-tanda stres dan kecemasan, memungkinkan seseorang untuk mengambil tindakan yang tepat untuk menjaga kesejahteraan mental. Reduksi stres. Dengan mengenali dan memahami emosi, seseorang dapat mengembangkan strategi untuk mengelola stres secara lebih efektif. 4. Pengembangan sosial. Interaksi sosial yang lebih baik. Memahami emosi memungkinkan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain secara lebih efektif dan harmonis. Keterampilan kerjasama. Meningkatkan kemampuan untuk bekerja sama dalam tim dan komunitas dengan memahami dan menghargai perasaan orang lain. Cara mengembangkan pemahaman emosi. 1. Refleksi diri. Jurnal emosi. Menulis tentang perasaan dan pengalaman emosional dalam jurnal dapat membantu mengenali pola emosi dan pemicu. Meditasi dan mindfulness. Praktik meditasi dan mindfulness dapat meningkatkan kesadaran diri terhadap emosi dan respons tubuh. 2. Pendidikan emosional. Pelatihan kecerdasan emosional. Mengikuti kursus atau pelatihan yang berfokus pada pengembangan kecerdasan emosional. Buku dan sumber daya. Membaca buku atau artikel tentang psikologi dan emosi untuk memahami konsep dan teori di balik emosi. 3. Pengamatan dan analisis. Mengamati orang lain. Mengamati bagaimana orang lain mengekspresikan dan mengelola emosi mereka dapat memberikan wawasan tentang cara-cara berbeda dalam menangani perasaan. Diskusi dan dialog. Berbicara dengan orang lain tentang perasaan mereka dan bagaimana mereka mengatasi emosi tertentu. 4. Komunikasi terbuka. Berbicara tentang emosi. Membiasakan diri untuk berbicara tentang perasaan dengan teman, keluarga, atau terapis. Mendengarkan aktif. Mendengarkan dengan penuh perhatian ketika orang lain berbagi perasaan mereka. Implementasi pemahaman emosi dalam konteks nyata. 1. Manajemen konflik, mengidentifikasi emosi dalam situasi konflik, dan menggunakan keterampilan komunikasi untuk menyelesaikannya. Pemimpin yang emosional cerdas, pemimpin yang memahami dan mengelola emosi mereka sendiri, serta orang lain dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif. 2. Dalam pendidikan, pembelajaran sosial mengintegrasikan pengajaran tentang emosi dalam kurikulum untuk membantu siswa mengenali dan mengelola emosi mereka. Dukungan guru. Guru yang memahami emosi siswa dapat memberikan dukungan yang lebih baik dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif. 3. Dalam kehidupan pribadi, hubungan keluarga, mengenali emosi dalam keluarga dapat membantu dalam membangun hubungan yang lebih sehat dan mendukung. Persahabatan yang sehat. Memahami dan menghargai emosi teman-teman dapat memperkuat ikatan persahabatan. 4. Dalam komunitas, komunikasi komunitas, mempromosikan komunikasi terbuka tentang emosi dalam komunitas dapat meningkatkan kohesi dan dukungan antar anggota. Inisiatif kesejahteraan emosional, mendukung program atau kegiatan yang fokus pada kesejahteraan emosional dalam komunitas.
Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Di tempat kerja, menggunakan waktu sejenak untuk mengidentifikasi perasaan sebelum merespons email atau pesan yang menimbulkan stres. Mengadakan sesi berbagi dalam tim, di mana anggota tim dapat mengungkapkan perasaan dan tantangan mereka. 2. Dalam pendidikan, mengajarkan siswa untuk mengidentifikasi dan menamai emosi mereka melalui kegiatan kelas yang interaktif. Guru yang memulai hari dengan check-in emosional untuk mengetahui perasaan siswa. 3. Dalam kehidupan pribadi, menggunakan jurnal emosi untuk menulis tentang perasaan setiap hari, membantu mengenali pola emosional dan pemicunya, berbicara dengan pasangan atau anggota keluarga tentang perasaan yang muncul selama hari tersebut, dan bagaimana mereka mempengaruhi perilaku. 4. Dalam komunitas, mengadakan kelompok dukungan di komunitas untuk berbicara tentang perasaan dan pengalaman emosional. Mengorganisir lokakarya atau seminar tentang kecerdasan emosional dan pengelolaan emosi. Kesimpulan, pemahaman emosi adalah keterampilan penting yang mendukung pengelolaan diri, hubungan interpersonal, kesehatan mental, dan pengembangan sosial. Dengan refleksi diri, pendidikan emosional, pengamatan, dan komunikasi terbuka, kita dapat mengembangkan kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi kita sendiri serta orang lain. Implementasi pemahaman emosi dalam berbagai konteks, seperti tempat kerja, pendidikan, kehidupan pribadi, dan komunitas, membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, inklusif, dan mendukung kesejahteraan emosional. Demikian, semoga bermanfaat.